Hadirin disilahkan duduk kembali. Persidangan untuk perkara nomor 143 tahun 2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon yang hadir atau kuasanya, silakan. Terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Izin memperkenalkan hadir di sini dari perkara 143, kuasa para pemohon, saya sendiri Nanang Sugiri, kemudian Saudara Azam Prasojo Kadar, Saudara Dimas Pradana, dan Saudara Weda Kopita. Kemudian satu orang prinsipal hadir yaitu Saudara M. Muklis Rudi Prihatno. Cukup. Terus mohon izin yang mulia kita juga menghadirkan satu orang ahli yang hadir secara online. Iya. Yaitu beliau Profesor Dr. Zainal Arifin Mokhtar SHLLM. Kemudian dua orang saksi fakta, yaitu beliau Profesor Dr. Dwiana Ovianti dan Saudara Profesor Dr. Yudi Mulyana Hidayat. Terima kasih yang mulia. Baik. Dari DPR silakan, kuasa. Terima kasih yang mulia. Mohon izin memperkenalkan diri dari DPR hadir saya sendiri Laurencia Clara bersama rekan saya Pak Andre Hartian. Kami ditugaskan oleh Kepala Badan Keahlian untuk hadir dan mencatat jalannya persidangan pada hari ini. Terima kasih. Baik, dari kuasa Presiden. Baik yang mulia, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kuasa Presiden hadir dari Kementerian Kesehatan, Bapak Kuntawi Bawandasa Nugraha, Sekjen Kementerian Kesehatan, Ibu Indah Febrianti, Kepala Biro Hukum, Ibu Ana Kurniati, Direktur Penyediaan SDM Kesehatan, beserta tim, dan kami dari Kementerian Hukum, saya sendiri Kanti Mulyani, Syahmardan, beserta tim. Demikian yang mulia. Baik, dari pihak terkait, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Baik, izin perkenalkan diri, saya Inneke Indraswati, Kepala Biro Hukum Kemdikti Saintek, didampingi Bapak Kozin, Kabak Fasilitasi, Ibu Dita, dan Pak Muhammad Akil. Terima kasih yang mulia. Baik, acara persidangan pagi siang ini untuk mendengar keterangan ahli dari pemohon, Bapak Profesor Dr. Zainal Arifin Mokhtar, dan saksi Prof. Dr. Dwiana Okvianti, SPUJ, Objin ya, dan Profesor Dr. Yudi Mulyana Hidayat juga spesialis Objin. Untuk ahli, Prof. Zainal sudah ada yang memegang kitab suci? Ada yang mulia. Baik, ahli saksi ke depan. Prof. Dwiana dan Prof. Yudi, silakan. Semua agamanya Islam akan dipandu yang mulia Prof. Guntur. Dimohon perkenannya, Prof. Baik, terima kasih yang mulia Bapak Ketua. Terlebih dahulu ahli dulu ya. Jadi Prof. Zainal Arifin Mokhtar. Bisa berdiri Prof. Zainal? Baik, ya. yang mulia. Ya, ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan, saksi setelah ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai ahli.
sebagai ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Baik, silakan duduk. Selanjutnya, saksi ikuti lafal sumpah yang saya tuntun. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, saya kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat. Dari pemohon siapa dulu yang akan didengar? Ahli atau saksi dulu? Izin ahli dulu Yang Mulia. Oke. Silakan Prof. Denal, waktunya 10 menit. baik. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera buat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia, Hakim Konstitusi, yang terhormat pihak DPR atau yang mewakili, pihak pemerintah atau yang mewakili, kuasa hukum pemohon, prinsipal, dan Ibu Bapak sekalian. Izinkan saya menjelaskan setidaknya 3 hal yang mau saya sampaikan dalam keterangan ahli yang sudah saya berikan keterangan tertulisnya. Mengenai hal-hal yang ditanyakan kepada saya oleh pemohon berkaitan dengan pengujian materi pasal 187 ayat 4 dan pasal 209 ayat 2 Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Yang pertama, begini Yang Mulia, saya tentu tidak akan membacakan, saya akan menyampaikan yang pokoknya saja. Saya yakin Yang Mulia beberapa hal teknis mengenai hukum Yang Mulia Hakim Konstitusi juga merupakan pakar hukum tata negara dan paham betul mengenai hal ini, sehingga saya akan mempersingkat. Yang pertama tentu saja saya bicara soal, kalau kita bicara teori, normatif yuridis, teknis penyusunan undang-undang, dapat dikatakan bahwa setiap pembentukan perundang-undangan harus memiliki dasar hukum. Dasar hukum ini harus jelas sebagai landasan konstitusionalnya. Dan biasanya dalam konsep dasar hukum ini dibicarakan 2 hal. Yang pertama adalah dasar hukum yang memberikan kewenangan untuk membentuk. Misalnya kalau dibentuk usulan dari pemerintah, maka menggunakan pasal berkaitan dengan kewenangan pemerintah, kalau dengan DPR berkaitan dengan pasal 20 dan 21, dan kalau DPD terlibat tentu mencantumkan pasal 22D bagian dari yang membentuknya. Dan yang kedua tentu saja adalah mencantumkan pasal yang merujuk pada substansi yang akan disampaikan tersebut. Hal ini kan diatur di lampiran 2 Undang-Undang 12 2011 sebagaimana sudah diubah sampai 13 2022. Saya kira saya tidak perlu mengulangi itu. Nah, tetapi ada hal yang menarik, yaitu sejauh mana itu harus dicantumkan. Saya mendalilkan soal yang pertama ini, menurut saya ini penting untuk dicantumkan oleh karena saya melihat klausula dari pasal ini sendiri. Kalau kita lihat ya, sebenarnya Undang-Undang Kesehatan itu kalau dikaitkan dengan hal yang diatur di pasal yang kita perdebatkan, 2 pasal yang diperdebatkan ini berkaitan dengan suatu sistem pendidikan yang itu berlaku secara nasional. Nah, itu sebabnya saya kira kalau kita baca pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, itu sebenarnya mengatur bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Saya tentu lagi-lagi tidak perlu mengulangi, makna kata diatur dengan itu adalah spesifik. Bahwa dia diatur dengan undang-undang tersendiri untuk itu. Dan itu karenanya saya kira kenapa ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tapi yang menarik,
kalau kita bandingkan dengan konteks pasal yang kita perdebatkan, bagi saya kedua pasal ini itu mengandung unsur di mana ada satu model pendidikan yang berlaku secara nasional, tetapi kemudian dituangkan di dalam undang-undang, yaitu dalam undang-undang kesehatan. Nah, tentu bisa perdebatkan apa sih urgensinya harus diatur dalam dan dengan. Nah, bagi saya dalam konteks dikaitkan dengan diatur dengan undang-undang menurut pasal 31 ini memiliki konsekuensi yang tidak sederhana. Karena dia adalah suatu sistem pendidikan nasional, sistem pendidikan yang berlaku secara nasional, dan itu sebabnya dia harus diatur dengan satu undang-undang spesifik atau satu undang-undang tersendiri untuk menghindari kemungkinan dia mengalami kontradiksi antar satu peraturan, baik dalam bersifat vertikal ke atas maupun bersifat horizontal ke samping. Nah, itu sebabnya kenapa saya masih bisa menerima ketika undang-undang pendidikan kedokteran itu diatur dalam satu undang-undang tersendiri. Karena menurut saya itu masih berjalan sesuai dengan konsep pasal 31, yaitu ada sistem pendidikan bagi dokter diatur dalam satu pasal, diatur dalam satu undang-undang sesuai dengan logika pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Tetapi kemudian ketika hanya menitipkan 1-2 pasal diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, dan itu pun sangat berpotensi untuk bertabrakan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, saya kira itu bukan hal yang sepele. Itu bukan hal yang bisa diindahkan begitu saja. Apalagi saya bilang tadi, ketiadaan pencantuman pasal 31 ini seakan-akan memperlihatkan politik hukum yang tidak memadai sebenarnya. Nah, ini yang saya mau bahas di yang kedua. Yang kedua saya mau bilang begini, bahwa politik hukum, saya memaknai politik hukum itu dalam 4 hal. Ini ada dalam buku saya yang saya tulis, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang, sekitar beberapa tahun yang lalu. Saya memahami bahwa politik hukum itu sekurang-kurangnya harus dimaknai dalam 4 konteks. Yang pertama, konteks yang saya sebut ideologis yuridis tentu saja. Ideologis ini maksudnya dia harus disesuaikan dengan bunyi Undang-Undang Dasar, lalu kemudian disesuaikan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, disesuaikan dengan tujuan pembangunan nasional, ya, di rancangan pembangunan tujuan nasional, rancangan pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah, termasuk di bidang hukum. Nah, yang kedua, makna yang bersifat teknokratis. Teknokratis itu maknanya adalah dia harus disusun, peraturan perundang-undangan disusun berbasis pada data, berbasis pada riset, berbasis pada realitas hasil sebuah penelusuran keahlian dan profesionalitas. Misalnya dia menggunakan pendekatan yang evidence based policy making, jadi dia bisa dibuktikan. Yang ketiga, makna politis, tentu kita paham makna politis, mau suka atau tidak suka, undang-undang adalah resultan dari kepentingan politik. Itu misalnya disampaikan oleh Weber, dan banyak sekali ahli yang menyampaikan hal yang sama. Yang terakhir, saya kira makna partisipatif. Nah, dan menariknya, makna partisipatif ini adalah makna yang satu-satunya yang membedakan metode pembentukan politik hukum di negara-negara non-demokratis dengan demokratis. Kalau di negara demokratis, partisipasinya sangat tinggi. Kalau di negara yang non-demokratis, itu biasanya partisipasinya sangat rendah. Nah, dari 4 hal ini, saya ingin katakan, kalau kita baca ya, sepanjang yang saya baca, sepemahaman saya yang mulia, tentu saja dengan kapasitas terbatas saya soal kesehatan, saya melihat bahwa ada semacam politik hukum yang tidak terlalu jelas kalau kita baca berkaitan dengan 2 pasal yang sedang kita bincangkan.
kan tadi saya sudah sampaikan pasal 31 itu bicara soal pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang kemudian diatur dengan undang-undang. Nah, kalau kita recheck sebenarnya di undang-undang sistem undang-undang Sisdiknas itu mengatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, ada kata spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang dapat membentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan atau universitas. Artinya, dalam penalaran saya atau pemahaman saya dengan Undang-Undang Sisdiknas, harusnya yang menjadi komponen utama, ya, yang menjadi pelaku utama dalam proses pendidikan itu adalah institusi-institusi tersebut. Nah, menjadi menarik kalau kita kaitkan dengan pasal yang sedang kita bincangkan, yang kemudian seakan-akan menaruh, ya, rumah sakit, walaupun rumah sakit pendidikan itu sebagai konsep utama atau pelaku utama. Nah, sedangkan lalu kemudian universitas itu atau kemudian yang di pelaku pendidikannya itu ditaruh bisa menjadi penunjang saja. Nah, menurut saya ini menarik karena bagi saya sangat berlawanan dan berjauhan dengan konsep yang saya bayangkan kalau membaca Undang-Undang Sisdiknas. Yang kedua, kalau kita lihat, jika dilihat lebih jauh, penyelenggaraan pendidikan spesialis atau subspesialis sulit untuk tidak dikatakan sebagai pendidikan formal. Ya. Padahal jelas dalam Undang-Undang Sisdiknas di angka 1, angka 11, 12, dan 13 itu bicara soal pendidikan formal itu adalah jalur pendidikan terstruktur, berjenjang, terdiri dari pendidikan dasar menengah, pendidikan non formal itu adalah pendidikan di luar pendidikan formal, dan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Artinya saya melihat bahwa harusnya dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau universitas yang akan menyelenggarakan program pendidikan termasuk subspesialis dan subspesialis kedokteran. Bahkan Undang-Undang Sisdiknas itu mengatur secara jelas dan tegas bahwa penyelenggaraan pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi. Itu bisa dilihat di pasal 21 Undang-Undang Sisdiknas. Jadi saya melihat dua pasal ini itu kelihatan mencoba menantang, ya, atau kalau tidak bahasa menyalahi, ya, ini mencoba menantang betul konsep yang saya bayangkan kalau kita baca dalam Undang-Undang Sisdiknas. Nah, bisakah ini dianggap terobosan? Saya kira saya kurang bisa yakin untuk mengatakan ini terobosan, kecuali kalau maknanya bisa kita periksa secara detail. Itu sebabnya yang mulia, saya kira begini misalnya. Kalau kita lihat faktor misalnya dari makna politisnya, saya termasuk yang agak khawatir kenapa kemudian pasal ini bisa keluar. Mungkin walaupun ini bukan kajian riset saya, tapi mungkin ada menariknya untuk melihat, misalnya kalau kita menggunakan cara pandang economic law, mungkin bisa kita lihat sebenarnya siapa pihak yang paling diuntungkan kalau tiba-tiba pasal ini ada. Siapa pihak yang paling diuntungkan? Apakah itu keuntungan seluruh rakyat Indonesia? Apakah itu keuntungan pihak universitas? Apakah itu keuntungan pihak rumah sakit? Atau keuntungan pihak-pihak tertentu? Karena saya kira itu yang akan sangat menentukan. Salah satu yang menentukan kenapa kemudian ada keberanian luar biasa untuk menerabas politik hukum yang kalau kita baca dalam Undang-Undang Sisdiknas itu tentu tidak pas dan tidak menjadi tidak sinkron. Dan yang terakhir yang mulia yang ingin saya katakan bahwa kalau kita masih melihat, ya, secara makna tadi saya sudah katakan ideologis, lalu kemudian saya katakan juga secara secara teknokratis,
Mungkin ada baiknya memang memeriksa secara detail, lagi-lagi karena mohon maaf karena ini bukan wilayah kajian saya, mungkin memeriksa secara detail apakah model sejenis itu diterapkan di negara lain dan secara evidence based itu menimbulkan keuntungan yang luar biasa. Karena kalaupun diterapkan, pertanyaan mendasarnya apakah kalau diterapkan di luar negeri, pernah diterapkan di luar negeri misalnya, apakah itu sistemnya sama dengan kita? Apakah itu betul-betul sebangun? Yang saya khawatirkan, yang terjadi itu adalah model cherry picking. Mengambil yang baiknya saja, sekedar untuk dipakai, padahal sebenarnya jangan-jangan ada pihak yang diuntungkan di belakangnya. Dua analisis ini berada di luar kajian saya karena saya tidak pernah meriset soal siapa pihak diuntungkan di balik industri rumah sakit, plus saya tidak pernah melakukan penelitian soal bagaimana model pengelolaan spesialis dan subspesialis dengan menggunakan rumah sakit di berbagai negara. Tapi menurut saya dua hal itu yang sangat penting untuk meletakkan, melengkapi betulkah politik hukum ini bisa dianggap sebagai terobosan sehingga berani betul untuk menerabas konsep pendidikan nasional yang saya bayangkan itu dipakai, plus pada saat yang sama berani untuk menerabas undang-undang dasar yang maknanya menurut saya jelas mengatur dengan maksud supaya terjadi sinkronisasi dan mengubahnya menjadi diatur dalam undang-undang kesehatan. Saya kira itu yang mulia, mudah-mudahan memberikan tambahan dan itulah yang saya bisa sampaikan sesuai dengan keahlian saya sebagaimana saya nyatakan di sumpah yang saya bacakan. Saya tutup di sini yang mulia. Allahumma bihamdika wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjut, saksi silakan Prof. Dwiana di podium. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati para hakim dan sejawat sekalian yang ada di sini. Mohon izin untuk menyampaikan hal-hal yang saya diminta untuk memberikan kesaksian dalam bentuk fakta yang dialami oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mewakili Bapak Dekan. Saya sebagai Wakil Dekan 1 dan selama ini saya yang melakukan pengelolaan untuk pendidikan untuk mendampingi sebagai pembina utama dari 3 program studi dari 3 rumah sakit pendidikan yang menjadi penyelenggara utama, yaitu Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Rumah Sakit Ibu Anak Harapan Kita, serta Rumah Sakit Kanker Darmais untuk program studi jantung dan pembuluh darah, program studi anak, dan program studi onkoradiasi. Hal yang paling utama yang penting bahwa dalam pengalamannya, maka saya melihat memang keberadaan undang-undang ini perlu diklarifikasi atau mungkin undang-undang ini tidak bisa difahami dengan baik dari sisi kata-katanya karena jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 187 dinyatakan bahwa pihak rumah sakit itu memang ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan oleh Kementerian Kesehatan, oleh menteri yang ada di dalam Undang-Undang Kesehatan. Tapi pembukaan suatu program studi itu tetap menjadi ranah dari Undang-Undang Pendidikan, di mana ini yang melakukan adalah Kementerian Pendidikan. Nah, kami sebagai yang berada di bawah, karena kebetulan saya sebagai Wakil Dekan, hal ini menjadi membingungkan pada saat Kementerian Kesehatan memberi pernyataan membuka program studi. Begitu juga teman-teman kami di Rumah Sakit Pendidikan. Karena sekali lagi pembukaan program studi itu sebetulnya adalah hal yang seharusnya menjadi wewenang dari Kementerian Pendidikan.
Nah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang masih berlaku di Indonesia, Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Dalam Undang-Undang Kesehatan memang dikatakan bahwa rumah sakit pendidikan dapat menyelenggarakan pendidikan spesialis. Namun demikian di dalam pasal di bawahnya sebetulnya sangat jelas bahwa penetapan rumah sakit pendidikan dilakukan oleh Menteri dalam Undang-Undang Kesehatan, di mana hal ini adalah Menteri Kesehatan setelah memenuhi persyaratan. Nah, persyaratan dipakai untuk membuat suatu program studi adalah hal yang berbeda. Jadi penetapan rumah sakit pendidikan ada persyaratannya, tapi pembukaan program studi persyaratannya ada di Undang-Undang Pendidikan. Sehingga pada saat dinyatakan bahwa Kementerian Kesehatan membuka program studi atau meminta rumah sakit membuka program studi, itu yang kami alami bahwa teman-teman di rumah sakit tentunya bertanya, karena selama ini memang rumah sakit tidak disiapkan, belum disiapkan untuk membuka program studi. Rasanya alur yang paling tepat kalau tidak bisa dikatakan lebih baik untuk bisa teman-teman ini tidak bingung adalah diberikan wewenang dikembalikan wewenangnya kepada Kementerian Pendidikan untuk melakukan pendampingan pada rumah sakit yang sudah ditetapkan memenuhi persyaratan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ini dua undang-undang yang membingungkan, tapi bukan pernyataan bahwa rumah sakit diminta membuka program studi oleh Kementerian Kesehatan. Kenapa ini terjadi? Kalau diharapkan bahwa pembukaan program studi yang berbasis rumah sakit adalah untuk percepatan penambahan jumlah, maka kami yang merasakan sebagai pimpinan fakultas yang membuka program studi, kita merasakan bahwa membuka program studi bukan hal yang mudah. Ada standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan standar yang paling tidak mudah adalah melatih atau menyiapkan dosen. Kita selalu berkata kalau seorang pemain bola tidak otomatis bisa menjadi pelatih sepak bola. Dan itu yang terjadi pada program studi spesialis, karena yang dilihat adalah skill. Tapi upaya untuk memindahkan skill atau mengajarkan sejawat kita untuk mendapatkan suatu skill tertentu, itu membutuhkan keterampilan lebih dari sekedar menjadi dosen. Karena itu kami memiliki di fakultas pelatihan menjadi dosen klinis. Dosen klinis itu adalah dosen yang dilatih bagaimana memindahkan keterampilan klinisnya dengan baik, dengan memperhatikan keamanan pada pasien. Dan ini yang beda, saya rasa kalau main bola tidak akan mencelakai orang lain, tapi kalau kita memindahkan keterampilan klinis dengan memakai pasien, maka kita harus sangat ketat dalam syaratnya. Nah, ini yang menjadi hal yang menjadi hambatan pada saat FKUI ditetapkan oleh Permendikbud sesudah program studi ini dinyatakan akan dibuka. Jadi memang kami tidak dimintai pendapat terlebih dahulu apakah program studi ini siap atau tidak. Dan 3 program studi yang diminta untuk didampingi oleh Fakultas Kedokteran pada saat itu kebetulan saya yang bertanggung jawab untuk mendampingi. Kita mendapatkan bahwa program studi ini tidak siap. Rumah sakitnya pun tidak siap. Apa yang tidak siap? Bahwa salah satu persyaratan untuk program studi adalah dosen. Dan dosen-dosen ini dari segi penjaminan mutu dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 harus didaftarkan pada pangkalan data Kementerian Pendidikan Tinggi. Pangkalan data ini melindungi suatu pendidikan dari kemungkinan kualitas yang tidak baik dan dari kemungkinan tidak bisa dinilai oleh masyarakat. Karena dengan ada di pangkalan data tentunya harus dosen-dosen yang mempunyai kualifikasi cukup. Karena itu cukup lama waktu untuk mendapatkan nama para dosen, padahal prodi sudah dibuka dan mahasiswa sudah diterimakan, tapi bahkan kita belum berhasil membantu teman-teman di rumah sakit untuk mendapatkan nama-nama dosen yang bisa masuk di pangkalan data. Jadi urutannya di pangkalan data yang bisa memasukkan nama murid itu adalah dosen, dan dosennya karena 2 institusi yang berbeda,
dengan institusi yang saat ini prodi yang sudah ada di fakultas, maka tidak boleh dosen yang sama. Jadi ini upaya Dikti untuk menjaga sehingga tidak ada dosen yang overlapping antara satu prodi dengan prodi lain, dan ini tidak bisa terjadi. Jadi yang kami pikirkan adalah bahwa undang-undang ini barangkali harus disempurnakan kata-katanya sehingga tidak salah difahami bahwa Undang-Undang Kesehatan menyatakan rumah sakit pendidikan dapat membuka program studi adalah melalui penetapan Menteri Kesehatan, tetapi pembukaan program studi tetap harus mengikuti aturan sesuai yang ada, yaitu dalam Undang-Undang Pendidikan. Kalau sebegitu banyak orang yang tidak memahami, barangkali ada yang salah dalam undang-undang ini dalam pernyataannya, sehingga dianggap bahwa kementerian yang membawahi rumah sakit dapat membuka atau menganjurkan untuk pembukaan program studi. Itu adalah salah satu hal fakta yang didapatkan di lapangan, betapa sulitnya untuk melakukan itu. Baik, cukup. Terima kasih. Baik, silakan Prof. Yudi dilanjut untuk keterangan saksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, yang mulia para hakim konstitusi. Mungkin saya menambahkan saja dari sisi apa yang terjadi di lapangan saja. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ovi dan dari saksi ahli, bahwa kita sepakat Indonesia ini sangat luas. Ada beberapa daerah memang yang sangat membutuhkan tenaga yang berkualitas, terutama daerah terpencil dan terluar dan terdalam. Di dalam konteks perkara, khususnya saya mensoroti tentang pendidikan spesialis hospital base. Filosofinya adalah mungkin agak salah, bukan berbicara masalah jumlah produksi saja, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengisi tenaga berkualitas itu ada di daerah terpencil, terluar, terdalam. Itu yang paling penting, artinya apa? Distribusi dari dokter yang sudah ada, itu harus kita lakukan dengan baik. Kita sepakat bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar lah di dalam konteks selain jumlah dokter spesialis yang kurang, tapi di sisi lain yang paling penting adalah pemerataan tenaga dokter yang harus ada di daerah terpencil, terluar, terdalam. Kalau kita melihat memang betul bahwa rasio antara dokter spesialis dan penduduk Indonesia memang kita akan ada di bawah beberapa negara ASEAN. Tapi dari jumlah dokter, saya yakin yang mulia hakim bahwa Indonesia jauh lebih banyak dibanding negara-negara ASEAN dari jumlah. Hanya kalau diproporsikan dengan rasio penduduk, betul kita ada di bawah. Contohlah, karena kami sebagai ketua Perkumpulan Obstetrik Ginekologi, kami mempunyai 5.680 anggota SPUG. Itu jauh 2 kali lipat dibanding Filipina. Berapa kali lipat dibanding Singapura. Hanya memang rasio penduduk Indonesia begitu luas. Problematiknya apa? Sebetulnya harusnya mendistribusikan dokter-dokter yang ada di Jakarta, di Bandung, di mana itu ke daerah-daerah terpencil. Tugas siapa itu? Ya tentu tugas pemerintah yang terkait untuk itu, termasuk pemerintah daerah. Berikan insentif dan sebagainya supaya dokter-dokter yang berkualitas itu mau bekerja di daerah dan sebagainya. Nah, yang jadi problem adalah ketika menjawab kekosongan tenaga berkualitas di daerah, dijawab dengan meningkatkan jumlah produksi dokter dan dijawab lagi dengan program pendidikan spesialisasi hospital base. Itu jawaban yang kurang sempurna sebetulnya, bukan itu jawabannya. Karena kita yakin bahwa untuk distribusi dokter spesialis ke daerah, selain mendistribusikan dokter yang sudah ada jawaban yang lebih tepat lagi, bekerja sama dengan institusi pendidikan. Kita bisa menempatkan para residen senior di daerah-daerah terpencil yang sudah dilakukan oleh beberapa universitas. Oleh karena itu, saya pikir pertanyaan yang harus kita jawab, apakah memang solusinya menambah jumlah dokter?
untuk filosofi menjawab kekurangan dokter di daerah. Apakah menambah jumlah dokter spesialis itu harus dengan program hospital base? Ini harus kita yang memang harus kita jawab. Kemudian, apakah hospital base memang kita sudah sudah dikaji yang betul, kemudian dengan melibatkan stakeholder di bidang pendidikan dan sebagainya? Ini juga belum kita bisa jawab dengan baik. Yang tadi sudah disampaikan dengan Prof. Popi terkait dengan bahwa pendidikan spesialis memang kita tidak bisa kita lepaskan dengan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan tinggi ini harus berorientasi pada peningkatan akses, mutu, relevansi, dan dampak. Sehingga tidak serta-merta mudah membuat program studi. Itu di satu rumah sakit yang tentu kita harus menjaga kualitas proses pendidikan sehingga produk pendidikan bisa kita percayakan betul lah. Satu contoh misalkan, kalau pendidikan spesialis ini dibuka semena-mena secara masif dengan tidak menjaga kualitas, bagaimana nanti produk lulusannya, kemudian bagaimana dia akan memberikan pelayanan pada masyarakat. Jadi jangan sampai dikorbankan masyarakat kita dilayani oleh dokter-dokter spesialis yang kurang berkualitas. Kita menjaga ini dengan kolegium dan sebagainya, itu menjaga mutu produk pendidikan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Sepakat kita kekurangan dokter, tapi sepakat pula semua dokter yang sudah diproduksi 87% itu ada di kota besar, Pak Hakim yang mulia. Artinya kalau 87% itu bisa kita distribusikan, bisa menjawab kekosongan daerah terpencil, terluar, dan terdalam. Oleh karena itu, saya yakin bahwa jawaban hospital base itu tidak 100 nilainya, mungkin sekitar 40 kali. Kemudian kita hubungkan dengan transformasi pendidikan. Sepakat bahwa transformasi pendidikan harus dilakukan karena ada transformasi pelayanan kesehatan. Sehingga kami dari leveling mulai S1 sampai subspesialis pun sudah digiring peserta didik ini ke daerah-daerah, Pak Hakim yang mulia. Kenapa? Karena teaching materialnya sudah tidak ada lagi di rumah sakit pendidikan utama seperti Cipto, Hasan Sadikin. SP1 sudah kita giring ke daerah-daerah termasuk daerah terpencil, terluar, dan terdalam. Untuk meningkatkan kuota, sebetulnya kami sudah bekerja sama dengan beberapa daerah. Sehingga jawaban untuk menambah produksi jumlah spesialis tidak selalu hospital base. Tingkatkan kuota dari university base yang sudah dijamin kualitasnya sangat baik dan sudah memproduksi dokter beribu-ribu dokter spesialis dan beribu-ribu dokter umum. Artinya itu bisa menjawab ya dengan cepat produksi dokter. Dibanding hospital base harus menunggu sudah kemampuannya mungkin kuotanya sedikit, ditambah harus nunggu 5 sampai 6 tahun lulusan itu bisa dimanfaatkan oleh negara, kira-kira begitu. Oleh karena itu, kembali lagi kami memberikan solusi sebetulnya. Fakultas Kedokteran melalui Kemenristek Dikti, kita sudah menggulirkan yang disebut sistem kesehatan akademik atau academic health system. Jadi kami membina beberapa rumah sakit untuk dijadikan diinisiasi untuk menjadi program studi terkait. Itu kita pilih di luar Jawa, para hakim yang mulia, bukan di Jawa. Sedangkan hospital base sekarang kita lakukan adalah di rumah sakit yang ada di daerah kota-kota besar. Walaupun memang peserta didiknya ada di daerah terpencil yang diterima. Tapi university base pun mempunyai program afirmasi bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menerima putra-putri daerah supaya selesai pendidikan nanti akan kembali ke daerah masing-masing. Itu sudah kita lakukan bertahun-tahun sebelumnya. Sehingga dengan demikian kita harapkan sebetulnya bisa menjawab kekosongan daerah yang tidak mempunyai dokter spesialis. Sehingga tidak rasional
Apalagi ketika hospital base, rumah sakit pendidikan, rumah sakit penyelenggara pendidikan utama yang dipilih adalah rumah sakit vertikal yang sudah ada university base. Jadi ada dualisme proses pendidikan di satu rumah sakit yang sama. Itu jawabannya apa? Kalau misalkan menambah kuota juga tidak akan menambah kuota. Karena memang tempatnya itu saja. Yang kedua akan terjadi dikotomi proses pendidikan hospital base dan university base. Yang ketiga, tentu dualisme itu akan selalu mewarnai di dalam proses pendidikan. Harmonisasi peserta didik, harmonisasi staf pendidik, kemudian rasio dosen juga akan terlanggar dan sebagainya. Oleh karena itu kami sangat mengkritisi program hospital base pada satu rumah sakit dengan dua model yang sama. Solusinya kembali lagi sekarang Pak Yang Mulia Hakim, kami sedang menggulirkan namanya akselerasi program studi di beberapa daerah di luar Jawa terutama. Jadi universitas-universitas di luar Jawa kita dorong untuk mendirikan prodi spesialis agar nantinya bisa memberikan atau memfasilitasi putra-putri daerah sekolah spesialis di tempat universitas yang ada, sehingga dengan demikian bisa mendistribusikan dengan baik para peserta didik ini. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Yang jelas beberapa nanti akan kita sampaikan dalam tanya jawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pemohon ada pertanyaan untuk ahli dan saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, terima kasih waktunya. Yang terhormat saudara ahli, saya akan mengajukan dua pertanyaan kepada saudara ahli. Yang pertama berkaitan dengan tadi politik hukum. Ada suatu pendekatan yang dinamakan pendekatan teknokratik. Dalam pendekatan teknokratik, dalam suatu pembuatan undang-undang, itu harus jelas mengenai apa basis utama pendekatan yang diambil ketika meletakkan suatu kebijakan. Dalam konteks itu, di dalam Undang-Undang Kesehatan, pasal 187 adalah merupakan bagian dari bab 4 tentang fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karenanya itu, dapat kita lihat semacam ada suatu kekacauan kebijakan, yakni dengan menempatkan penyelenggaraan suatu pendidikan profesi spesialis dan subspesialis diletakkan dalam pelayanan kesehatan. Demikian juga dalam... Langsung saja ke pertanyaan apa, Bapak? Oke. Pertanyaannya adalah adanya basis yang tidak jelas dalam ketentuan pasal yang diuji dari pendekatan teknokratis itu. Apakah itu kemudian menggambarkan bahwa secara politik hukum pasal-pasal itu tidak sesuai dengan politik hukum sebagaimana yang disampaikan oleh saudara ahli. Cukup.
Yang kedua, ya, singkat Pak. Yang kedua, tadi belum disinggung tentang masalah bertentangannya pasal yang diuji dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Baik, dengan saksi ada pertanyaan? Pertanyaannya adalah, maaf karena saya sedikit akan mengurangi sedikit tentang itu pasal 28. Iya, tadi kan pertanyaan kedua itu, apakah norma yang diuji pertentangan dengan konstitusinya di mana? Iya. Sudah cukup. Sekarang untuk saksi ada tidak pertanyaan? Monggo silakan. Izin menyampaikan pertanyaan untuk ya, saksi ya. Untuk saksi Prof. Dr. Ovi, izin saya menanyakan, tadi dalam keterangannya saksi menyatakan bahwa rumah sakit pendidikan itu membuka program pendidikan baru, begitu ya. Nah, dalam pembukaan program pendidikan yang baru itu, apakah sudah sesuai dengan standar akreditasi pendidikan dokter spesialis, gitu faktanya. Terus kemudian yang kedua adalah mengenai pelaksanaan program pendidikan di rumah sakit pendidikan itu, apa kendala yang terjadi pada saat ini? Kemudian untuk pertanyaan saksi yang Prof. Yudi mohon dilanjutkan oleh rekan kami yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja pertanyaan untuk Prof. Yudi berkaitan dengan ini kan satu hal yang bersifat faktual, bahwasanya rumah sakit pendidikan salah satunya adalah Cicendo Mata Bandung, itu kan bekerja sama dengan Universitas Pajajaran sebagai mitra daripada universitas. Mungkin Prof. Yudi bisa menjelaskan lebih detail. Ini kan ada dualisme penyelenggara, itu maksudnya menimbulkan seperti apa? Kemudian kita tahu bersama bahwasanya dari rekrutmen, pola rekrutmen hospital base dengan university base itu kan berbeda. Apakah itu menimbulkan permasalahan, kekacauan? Kemudian ada juga perbedaan kebijakan untuk para residen hospital base dan university base. Salah satu hal pressure point-nya adalah di hospital base itu biaya gratis. Itu bagaimana dalam proses pelaksanaannya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pembukaan program studi spesialis itu kan kita tahu bahwasanya ada yang namanya rasio dosen dan kemudian ada rasio mahasiswa. Itu bagaimana implikatifnya di lapangan? Apakah dengan adanya program hospital base ini bisa dilaksanakan jumlah rasio antara dosen dengan mahasiswa, kemudian eksistensi daripada jumlah kasus, beban supervisi itu seperti apa? Terima kasih. Cukup ya. Dari DPR akan bertanya tidak? Dari DPR cukup yang Cukup mulia. ya. Dari kuasa presiden silakan. Terima kasih yang mulia. Saya ke ahli dulu ya yang mulia. Silakan. Ke Prof. Zainal. Ada dua pertanyaan. Pertama, berkenaan dengan pemaknaan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ini bagaimana pandangan ahli terhadap ketentuan pasal 207 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan yang jelas menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagaimana pandangan Prof. Zainal terhadap konsep harmonisasi suatu peraturan perundang-undangan? Karena memang pembentukan undang-undang prosesnya sangat panjang dari sejak berbentuk ide sampai jadi undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi terkait dengan politik hukum pembentukan peraturan undang-undang, apa tanggapan ahli bahwa sistem pendidikan profesi, termasuk bidang kesehatan, seharusnya dapat merespon kebutuhan kesehatan masyarakat, khususnya aspek distribusi dan pemerataan pelayanan kesehatan, yang memang ini harus diberikan oleh seorang tenaga spesialis. Dan kita undang-undang ini kan mengaturnya bukan hanya dokter spesialis dan subspesialis, tapi secara keseluruhan untuk tenaga spesialis, tenaga kesehatan spesialis. Untuk yang saksi kami minta Bu Indah.
Ya, izin Yang Mulia menambahkan untuk pertanyaan kedua saksi, mungkin bisa dijawab nanti oleh masing-masing kedua saksi. Yang pertama adalah apakah saudara saksi mengetahui seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan PP Kesehatan, yang termasuk salah satunya mengatur mengenai hospital base ini, di mana berkaitan dengan izin penyelenggaraan program studi sesuai dengan ketentuan di PP Kesehatan juga sudah jelas ditegaskan bahwa itu diberikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, jadi bukan Menteri Kesehatan untuk izin penyelenggaraan program studi baik melalui university base maupun hospital base, jadi tidak ada pembedaan. Kemudian yang kedua juga, apakah saksi juga mengetahui bahwa dalam program hospital base juga itu ada penegasan satu kata kunci yang menyatakan bahwa tetap harus bekerja sama dengan perguruan tinggi, sehingga menggunakan standar nasional pendidikan tinggi yang juga sama gitu antara baik university base maupun hospital base. Yang ketiga, dari pengalaman yang ada, apakah saksi merasakan gitu bahwa pendidikan spesialis ini memang menempatkan rumah sakit pendidikan sebagai pusat pembelajaran klinis? Dan yang terakhir tadi terkait dengan permasalahan rasio dosen yang disampaikan oleh saksi, apakah saksi bisa memberikan data-data ya yang memperkuat tadi terkait permasalahan rasio dosen dalam hospital base yang memang saat ini juga baru 1 tahun berjalan, seperti yang tadi disampaikan, apakah ada data-data yang memperkuat tadi terkait dengan permasalahan tersebut? Terima kasih Yang Mulia. Dari Majelis Hakim silakan Yang Mulia, Pak. Panel dulu, Yang Mulia Pak Arsul. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan ke ahli Profesor Dr. Zainal Arifin Muchtar, sekaligus juga menyampaikan selamat atas pengukuhannya sebagai guru besar Fakultas Hukum FH UGM. Oh, belum dikukuh, atas pengangkatannya saya ini kan, karena belum menerima undangan ini pidato pengukuhan. Ya. Dan juga kepada 2 orang saksi, Prof. Dwiana Ovianti dan Prof. Yudi Mulyana Hidayat. Terima kasih atas kesaksian diberikan. Sebelum saya bertanya ke ahli, izinkan saya mohon barangkali tambahan keterangan, pendalaman dari kuasa Presiden. Kan kalau saya baca keterangan lengkap Presiden ya dalam perkara ini kan disebutkan di halaman 45 itu ada 6 rumah sakit yang telah menyelenggarakan pendidikan spesialis atau subspesialis berbasis rumah sakit hospital base. Nah, kemudian juga disebutkan di huruf H halaman 49 ini ada sinergi dalam penyelenggaraan hospital base ini antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui komite bersama serta melibatkan lembaga lain yakni Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia dan LAM PTKes. Nah, mohon Pak Sekjen ini bisa sampaikan dengan lebih dalam lagi. Apa kira-kira ya hasil atau sementara ini progres yang terkait dengan pelaksanaan itu. Sebab kan di keterangan di halaman 45 disebutkan bahwa ini sudah 2 batch ya. Mulai tahun 2024 dan kemudian 2025. Termasuk apa akreditasinya yang dilakukan oleh LAM PTKes ini. Apa statusnya? Ini mohon agar dijelaskan, jadi tidak kemudian secara umum saja, agar kami ini bisa mendalami ya bagaimana sejauh ini implementasi ya dari apa yang diatur dalam hal ini adalah pasal 209 ayat 2 yang dimohonkan pengujian materialnya dalam perkara ini. Jadi itu mohon bisa ditambahkan. Nah, saya punya satu pertanyaan saja untuk ahli ya. Setelah menyimak dari apa yang tadi dipaparkan dan
juga membaca dari apa yang disampaikan oleh ahli. Pak Prof. Zainal, kalau saya membaca Undang-Undang Sisdiknas, ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ya, paling tidak yang saya pahami dari pasal 10, maka politik hukum dasar kita itu dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, itu memang tidak quote-unquote saya pakai istilah eksklusif. Ya, artinya eksklusif itu menyerahkan, ya, secara, saya pakai kata tanda kutip juga, secara mutlak kepada satu kementerian tertentu saja. Ya. Kenapa saya simbolkan demikian? Karena di pasal 10 itu dikatakan pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Jadi kalau dari sisi, kalau boleh saya sebut, walaupun istilah ini sudah tidak dipergunakan lagi, Undang-Undang Sisdiknas sebagai undang-undang payung di bidang pendidikan, meskipun sekali lagi istilah undang-undang payung itu sudah tidak dikenal lagi, Umbrella Act, tapi memang itu tadi politik hukum dasarnya untuk mewujudkan ketentuan konstitusi itu memang diletakkan tidak pada konsep yang katakanlah eksklusif dengan di bawah kementerian tertentu. Nah, ini dalam konteks pengujian perkara ini, kemudian kalau saya pakai kata keliru, kelirumologinya menjadi di mana ketika kemudian Undang-Undang Kesehatan, ya, kemudian menempatkan, ya, Kementerian Kesehatan atau rumah sakit juga sebagai penyelenggara pendidikan kedokteran secara subspesialis. Ini mohon agar kami mendapat pencerahan lebih jauh dari Prof. Zainal Arifin Muhtar. Pertanyaannya itu saja, Prof. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Prof. Guntur, silakan. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Prof. Zainal Arifin Muhtar. Sekali lagi saya menyampaikan selamat sebagai guru besar, meskipun saya sudah menyampaikan melalui WA ya, tapi saya sampaikan lagi di sini. Selamat ada terbit SK guru besar. Juga terima kasih kepada ahli saksi Prof. Dwiana Ovianti dan Prof. Yudi Mulyana Hidayat atas keterangan yang telah disampaikan. Ya, untuk Prof. Zainal, saya pikir saya tidak bertanya ya, sudah noted apa yang disampaikan oleh Prof. Zainal tadi. Saya ingin bertanya atau yang kaitannya dengan saksi, baik untuk Prof. Dwiana maupun juga untuk Prof. Yudi. Saya tertarik tadi dengan perumpamaan yang disampaikan oleh Prof. Dwiana bahwa pemain sepak bola itu belum tentu bisa jadi pelatih sepak bola yang baik. Ini eye catching ini statementnya Ibu ini. Menurut saya ya memang begitu, tetapi juga ada juga pelatih sepak bola yang memang belum yang tidak pernah menjadi pemain sepak bola dalam arti profesional. Jadi ya itu bisa, semuanya bisa begitu. Ya, jadi dosen pun juga begitu ya, ada dosen yang pintar tapi belum tentu dia bisa mentransfer ilmunya dengan baik ya. Ada juga yang bagus mentransfer ilmunya baik tapi pengetahuannya terbatas, kan begitu semua itu. Ada pasti plus minus di situ semua. Saya ambil contoh seperti misalnya supaya Ibu, ini misalnya Boas ya. Boas itu pelatihnya Chelsea dan Tottenham Hotspur, itu bukan pemain profesional dia, tidak pernah jadi pemain sepak bola profesional. Ada juga Leonardo Jardim ya dari Portugal, dia terkenal pelatih Sporting Lisbon ya, dan AS Monaco juga tidak pernah jadi pemain sepak bola profesional gitu. Tapi jago dalam melatih. Nah, jadi begitu sebaliknya juga saya kira seperti itu.
Tapi itu bukan yang ingin saya tanyakan sebagai pengantar saja. Yang saya ingin tanyakan adalah sebagai Ibu selaku Wadek 1 ya. Apakah ada menurut Ibu ya sebagai saksi, apakah ada pengajar di rumah sakit pendidikan? Tadi kan rumah sakit pendidikan sudah ada yang sudah ada yang running gitu ya. Ada beberapa tadi Prof sudah sampaikan, ya Rumah Sakit Harapan Kita dan sebagainya. Nah, menurut pengalaman Ibu, apakah ada pengajar di kaitannya tadi dengan ini pelatih dengan pemain nih. Apakah ada pengajar di rumah sakit pendidikan itu yang menurut Ibu nggak perform gitu sebagai pengajar untuk tingkatan yang spesialis dan subspesialis? Karena ini kan kalau rumah sakit pendidikan ini kan tingkatannya spesialis ya dan subspesialis. Tapi kalau yang S1 itu pasti ada di perguruan tinggi semua. Apakah memang ada yang nggak perform gitu? Ya, nah ini menurut penglihatan Ibu ya sebagai Wadek 1. Kemudian yang kedua, ini juga sama ya dengan Prof Yudi, saya samakan saja. Nanti diberikan tanggapan respon kalau memungkinkan, tapi kalau tidak bisa dengan tambahan keterangan tertulis juga bisa. Kemudian yang kedua, sepengetahuan Ibu apakah sudah ada alumninya ini dari tadi yang RSP tadi ya Rumah Sakit Pendidikan yang Ibu ketahui, kita mau tahu. Ya, kalau misalnya itu sudah ada alumninya, kita bisa lihat, oh ini dokter ini loh, yang menjadi contoh, yang bisa kita lihat apakah memang dia perform juga selaku dokter, memang dia qualified gitu kan. Karena memang kita harapkan ya, dengan misalnya adanya perubahan ini, perubahan paradigma misalnya dari university based ke hospital based, ya tentu yang diharapkan adalah mutu kan, pasti mutu. Pasti yang diharapkan adalah mutunya pasti lebih bagus gitu. Karena itu tujuan akhirnya adalah untuk kepentingan pasien dan masyarakat kan begitu. Nah oleh karena itu kita melihat apakah memang itu mutunya lebih bagus. Kemudian yang ketiga, apa saja yang Ibu lihat yang menjadi handicap, ya, menjadi halangan, tantangan, halangan apa semua bagi mahasiswa spesialis dan subspesialis ya yang dihadapi oleh mahasiswa yang ya program spesialis dan subspesialis ini. Apa handicapnya menurut mereka ketika dia pendidikannya di RSP ini, Rumah Sakit Pendidikan ini? Ada nggak handicap yang bisa kita ketahui gitu? Ya karena kalau soal handicapnya itu adalah rasio dosen yang tadi disebutkan. Kalau rasio dosen kan itu kalau di perguruan tinggi sekarang ini bukan jadi masalah lagi. Karena apa? Dosen sekarang ini ya ada dosen yang jadi dosen, tapi kalau misalnya itu kurang dosen yang itu pasti kan direkrut dosen-dosen profesional, orang praktisi-praktisi. Kan begitu. Ya sama halnya ketika di university base pasti merekrut yang praktisi. Tapi ketika di hospital base pasti merekrut dosen dari perguruan tinggi kan begitu. Nah, jadi kalau menurut saya memandangnya ini bukan karena sama saja sih. Mau di university base pasti nanti merekrut juga dari praktisi profesional ya. Kalau dia adalah university base pasti dia merekrut dari dosen kampus gitu kan. Nah, jadi itu untuk kalau soal itu saya anggap itu vice versa saja, hanya bukan menjadi soal yang utama. Tapi kalau itu juga menjadi ini nanti diberikan penjelasan. Kemudian selama ini yang Ibu ketahui karena Ibu sudah bersentuhan dengan rumah sakit pendidikan, apakah ada pelanggaran ketentuan akademik yang Ibu lihat ya ketika rumah sakit pendidikan ini menyelenggarakan pendidikannya yang berbasis yang spesialis dan subspesialis ini? Apakah ada? Supaya kita bisa ketahui. Dan yang terakhir ya tadi Ibu juga menyampaikan bahwa peraturan tidak sempurna kan gitu, undang-undang yang tidak sempurna bahkan ini perlu disempurnakan. Ya Ibu sudah bersentuhan dengan RSP ini, apa nih ada kira-kira yang menurut Ibu ya hal-hal yang perlu disempurnakan, kami perlu ketahui supaya itu menjadi catatan bagi kami semua untuk dalam hal menilai perkara ini.
Mungkin itu Bu ya, bisa mungkin. Dan juga Prof. Yudi Mulyana Hidayat mungkin juga bisa diberikan juga respon kalau itu berkaitan dengan Prof. tadi sampaikan. Mungkin itu yang mulia dari saya kembalikan ke yang mulia Pak Ketua. Terima kasih Prof. Dilanjut Prof. Eni silakan yang mulia. Baik, terima kasih kepada ahli dan saksi. Saya ke Pak Sekjen, setelah mendengar apa yang disampaikan oleh saksi tadi, saya kok agak jadi agak ada kerasa miris begitu Pak Sekjen ya. Kenapa? Karena ini kan menyangkut soal nyawa ujungnya begitu. Kenapa? Karena ada dikotomi yang kemudian muncul antara hospital base dan university base itu sebetulnya kalau dibaca di dalam pasal 187 di dalam ayat 4 itu kan sebetulnya menyatakan rumah sakit pendidikan dapat menyelenggarakan program tersebut dengan tetap bekerja sama. Itu sebetulnya desainnya seperti apa itu? Nanti tolong saksi juga menyampaikan sepengetahuan saksi ini sebenarnya kerjasama yang dimaksud itu pengejawantannya seperti apa, ya. Jadi ini mohon nanti bisa dijelaskan Pak Sekjen. Sebetulnya yang dimaksud kerjasama itu kerjasama seperti apa? Pada akhirnya yang muncul adalah dikotomi di lapangan. Kemudian yang kedua, ini kan tadi dari saksi memberikan solusi. Ini bisa sebetulnya dengan model akselerasi prodi sampai kemudian ke daerah-daerah sehingga banyaklah kemudian yang mendaftar ke program spesialis. Ini model seperti ini apakah pernah kemudian dilakukan dan kendalanya di mana Pak Sekjen? Yang selama ini ya, termasuk dari saksi, sepengetahuan saksi kendalanya di mana? Ini bisa muncul kondisi seperti ini. Kemudian yang berikutnya, ini kan saya baca di resume keterangan dari pemerintah, itu sebetulnya ada rencana ke depan, sekarang kan 109 ya Pak Sekjen ya, yang sudah berjalan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini apakah sudah disesuaikan dengan ketentuan pasal 187 ayat 5, bahwa itu sebetulnya harus memenuhi syarat, standar, termasuk akreditasinya. Itu akreditasinya apakah sudah jalan itu Pak? Kok kemudian bisa diselenggarakan itu? Kenapa? Karena pertanyaan ini muncul karena di dalam resume itu menyatakan akan dibentuk 550 rencananya untuk rumah sakit pendidikan berikutnya dalam rangka kebutuhan 6.000 tenaga spesialis itu. Nah, ini bagaimana kemudian penterjemahan dari norma pasal 187 ayat 5 mengenai persyaratan termasuk akreditasinya itu ya. Jadi saya mohon itu bisa dituntaskan soal-soal seperti ini supaya kita bisa clear sebetulnya kebutuhan itu munculnya dan kemudian untuk bisa dipenuhi itu kendala-kendala apa saja yang timbul yang tadi disebutkan ada dikotomi itu mudah-mudahan tidak terus-menerus terjadi. Itu saya berharap bisa dituntaskan penjelasannya. Untuk ahli saya tidak ada pertanyaan, nanti saya tanyakan di sana saja. Demikian, terima kasih. Yang mulia Pak Ridwan dulu. Terima kasih yang mulia Pak Ketua. Terima kasih juga yang mulia dan terhormat Prof. Zainal Arifin Mohtar atas guru besarnya juga selamat. Dan juga terima kasih atas keterangan ahlinya Prof. Dan juga yang hadir juga sudah memberikan keterangan Profesor Dr. Dwiana Oktavianti, ini sahabat keluarga. Kebetulan ini saya hadir ketika pengukuhan guru besar beliau di Universitas Indonesia beberapa tahun yang lalu. Begitupun suami beliau, teman main, teman kecil, teman sekolah, juga hadir juga saya di pengukuhan beliau beberapa puluh tahun yang lalu. Terima kasih juga kepada Bapak Profesor Dr. Yudi Mulyono, Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Ada beberapa sedikit saja saya ingin yang sudah saya ingin tanyakan ya dari kedua saksi ini berdasarkan pengalaman yang sudah dilalui. Apa tadi sudah dijelaskan juga ada beberapa hal yang sudah ditindaklanjuti di Universitas Padjadjaran dengan beberapa rumah sakit dan juga di Universitas Indonesia oleh Prof. Dwiana. Kalau kita lihat sebenarnya persoalan dari yang diajukan oleh pemohon ini sebenarnya pemaknaannya itu adalah berkaitan dengan
kegamangan akan dualisme ini sebenarnya. Nah, kalau tadi Prof. Yudi mengatakan bahwa sudah ada harmonisasi dualisme itu. Dualisme ini antara lain mungkin kita katakan ingin satu, sebenarnya sama-sama baik. Satu sisi ingin dokter spesialis yang sebanyak-banyaknya gitu segera. Satu sisi lagi berkaitan dengan kualitas dari mutu dari kelulusan dari spesialis atau subspesialis itu. Nah, ini yang memang jadi persoalan. Dan juga sebenarnya ada persoalan lain yang juga menjadi persoalan. Di satu sisi lain ada dualisme pembedaan. Satu sisi di hospitality base itu dibebani biaya. Sementara yang di perguruan tinggi itu sisi lain ya mitranya ini itu gratis. Nah, itu juga menjadi kegamangan dari para pemohon. Nah, saya ingin menanyakan dari beberapa waktu yang sudah berjalannya undang-undang itu, seperti apa harmonisasi ini kalau misalnya diterapkan lagi seperti yang lain? Karena saya lihat selama ini antara pendidikan di hospitality base dengan juga perguruan tinggi itu juga bisa connect kalau kita hubungkan dulu kan dengan rumah sakit pendidikan ketika dia mulai mendekati masa lulus misalnya itu dengan seperti koas seperti itu kan itu juga berada di rumah sakit berkaitan dengan pendidikan yang berbasis juga hospital. Saya kira juga bisa. Nah, mungkin itu bisa dikembangkan sejauh apa itu bisa selain daripada pemaknaan pasal yang tadi diuraikan. Mungkin pada sisi itu juga bisa menyelesaikan persoalan ini sebenarnya. Pak Sekjen juga mungkin nanti bisa memberikan keterangan atau tambahan seperti apa. Nah, saya ingin kejelasan seperti apa pengalaman yang sudah dilakukan oleh kedua profesor ini sebagai wakil dekan dan juga sebagai dekan dengan berjalannya waktu untuk menyelesaikan persoalan ini. Makasih. Kembalikan Yang Mulia Pak Ketua. Baik, Yang Mulia Pak Daniel, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Terima kasih untuk ahli dan saksi untuk keterangannya. Yang pertama saya ke Prof. Jainal ya. Saya juga mengucapkan selamat untuk guru besarnya. Nah, tadi yang keterangan disampaikan Prof. Jainal ini dan juga dalam catatan saya bahwa Prof. Jainal berharap bahwa posisi Mahkamah Konstitusi juga bisa mengawal politik hukum pembentukan undang-undang. Nah, persidangan saat ini kan lebih berorientasi pada pengujian material, Prof. Jainal. Keterangan ini kan lebih cenderung pada pengujian formil. Ya. Sementara pengujian formil MK sudah memutuskan bahwa ini undang-undang ini sah. Ya. Nah, mungkin dari aspek politik hukum undang-undang Prof. Jainal bisa memberikan perspektif pada minimal pada saya, apakah politik hukum itu kita bisa lihat per substansi ataukah politik hukum secara keseluruhan? Karena saya lihat gini, materi yang diangkat ini misalnya ada dikotomis antara hospital base dan university base misalnya. Tadi juga yang saya tangkap dari kedua saksi, ini dua-duanya profesor, tadi tidak sekedar kesaksian tapi juga berpendapat tadi. Yang saya tangkap dari kedua pendapat, kedua kesaksian itu. Nah, saya juga bisa mengerti bahwa ini kan undang-undangnya baru tahun 2023, kan belum ada hasilnya. Sehingga apa yang disampaikan saksi tadi kan kita belum tahu hasilnya. Justru menggambarkan pada persidangan ini bahwa ada posisi yang sangat defensif dari saksi terhadap kebijakan yang ada ini. Nah, dalam kaitan ini Prof. Jainal mungkin bisa memberikan perspektif terkait hal ini.
Karena saya lihat ini secara keseluruhan kalau bicara aspek politik hukum. Saya ambil contoh misalnya dulu ketika eksekutif memiliki kewenangan untuk eksekutif review dalam undang-undang pemerintahan daerah. Kemudian MK membatalkan itu. Nah itu kan ada aspek politik hukum dalam kaitan dengan judicial review misalnya. Nah ini karena apa yang disampaikan Prof. Jenal ini menurut saya terlalu umum sehingga sulit kita untuk mengerti. Nah mungkin bisa memberikan perspektif terkait dengan substansi. Apakah hanya satu politik hukum dalam pembentukan ataukah ada substansi dari setiap materi itu menjadi politik hukum tersendiri? Nah itu saja dari saya Yang Mulia. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terakhir Prof. Saldi, silakan Prof. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih ahli, terima kasih saksi. Ini kelakar nih Pak Sekjen, ini kalau nggak di-clearkan nanti kita kalau mau ke dokter spesialis nanti ditanya, Anda nih spesialis university based atau spesialis hospital based? Nah, ini pentingnya harus diselesaikan ini Pak Sekjen, ya. Nah itu kelakarnya Pak. Saya mau ke Profesor Zainal Arifin Mokhtar. Sebagai ahli hukum tata negara, bisa nggak ahli membantu kami mahkamah menjelaskan kewenangan Kementerian Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini sebagai kementerian yang secara prinsip atau secara pokok itu tugasnya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Jadi lebih kepada pelayanan kesehatan. Nah sekarang tiba-tiba undang-undang ini agak melebarkan kewenangan Menteri Kesehatan itu masuk ke wilayah pendidikan. Bagaimana ahli menjelaskan paling tidak apa yang saya kemukakan tadi dalam konteks konstruksi kementerian dalam sistem ketatanegaraan. Karena di pasal 17 ayat 3 itu Prof. Zainal disebutkan setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nah ini kan kalau Mahkamah Konstitusi harus mengembalikan ke konstitusi. Jadi penyelesaian-penyelesaian itu harus merujuk ke akar di konstitusi. Mohon kami dibantu oleh ahli, paling tidak menyelesaikan akarnya di konstitusi dulu, sebelum kita sampai kepada dahan-dahan dan ranting-rantingnya itu. Nah itu yang perlu kami dijelaskan Pak Zainal. Seberapa besar boleh ada toleransi, karena di sini eksplisit urusan tertentu. Nah bagaimana urusan tertentunya ditentukan dalam peraturan presiden. Kalau dulu mungkin namanya peraturan pemerintah atau apa, atau keputusan presiden. Nah tolong kami dibantu menjelaskan ini dulu Pak Zainal, sebelum turun ke level yang ada 3 atau 4 tingkat di bawahnya itu. Karena kalau ini tidak duduk, kita nggak bisa melihat ini seberapa jauh masing-masing kementerian lembaga itu bisa melebarkan sayapnya dalam konteks konstitusi. Terima kasih Pak Ketua. Silakan Prof. Jenal dijawab sekaligus pertanyaan-pertanyaan dari pihak-pihak tadi, termasuk para hakim. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih juga untuk ucapannya. Semoga segera bisa benar-benar menjadi profesor. Karena biasanya mendapatkan gelar profesor itu memiliki kewajiban bertindak sebagai seorang profesor. Itu yang paling sulit. Itu saya dengar bahasa dari Prof. Yang Mulia Saldi Isra. Yang pertama begini, pertanyaan yang berkaitan dengan teman-teman dari pemohon. Kalau pasal 187 dan 209 itu masuk dalam konsep subbab fasilitas kesehatan, itu menurut saya semakin menunjukkan bahwa jangan-jangan memang pasal ini adalah pasal tempelan yang tiba-tiba dimasukkan, karena menjadi sedikit ada perdebatan apakah memang
itu masuk dalam bagian fasilitas kesehatan. Padahal kalau kita lihat ia semacam mendirikan sebenarnya, karena begini, kalau kita baca perdebatan utama, apakah rumah sakit boleh, menurut saya, boleh menjadi rumah sakit pendidikan, itu bagian dari kebijakan untuk mengatakan dia boleh menjadi rumah sakit pendidikan. Tapi begitu mengatakan bahwa dia menjadi pihak utama di hal itu, lalu kemudian seakan-akan universitas hanya menjadi atau pihak lainnya itu menjadi penunjang, itu yang kemudian bisa menjadi perdebatan atau yang diistilahkan dengan hospital base, itu yang menjadi perdebatan mendasar. Nah, karenanya saya kira kalau ditanyakan ke saya bagian dari ditaruh di dalam subbab fasilitas kesehatan, yaitu bagi saya makin menunjukkan ketidaktepatannya gitu. Nah, tadi ditanyakan 28 ayat 1, mungkin maksudnya 28D ayat 1 ya. 28D ayat 1 itu kan berkaitan tentang kepastian hukum. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ketika undang-undang Diknas berbicara dengan konsep yang berbeda, lalu kemudian undang-undang kesehatan seakan-akan menghadirkan konsep yang berbeda atau kelihatan dengan tampil yang berbeda, disitulah kemudian bisa menimbulkan ketidakpastian, ya, yang sebagaimana yang harus dijaminkan 28D. Saya kira dari pertanyaan yang mulia hakim-hakim yang ada sendiri sudah menunjukkan sebenarnya bahwa ada semacam distingsi atau ada semacam perdebatan antara university based dan hospital based, dan saya kira itu lahir dari bisa melahirkan ketidakpastian, dan karenanya saya kira pengujian ini menjadi sangat relevan untuk menyelesaikan kemungkinan ketidakpastian yang seharusnya dijaminkan dalam pasal 28D ayat 1. Yang kedua, untuk kuasa presiden, tadi pertanyaannya berkaitan dengan pasal 207. Yang pertama berkaitan dengan pasal 207, saya memeriksa pasal 207 yang ditanyakan, ini maksudnya di ayat 3, bahwa pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud di ayat 2 diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan atau masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Artinya ketentuan perundang-undangan itu harus dilihat secara keseluruhan. Tentu saja juga harus melihat ke undang-undang sistem pendidikan nasional. Ya, nanti saya akan jelaskan sekaligus dengan Arsul Sani kenapa kemudian saya mengatakan bahwa memang tidak monopoli oleh satu kementerian saja, tetapi tetap saja ada jalan koridor yang ditetapkan sebagaimana sistem pendidikan nasional berkata itu. Yang kedua, soal harus bisa merespon kebutuhan, saya kira iya. Semua undang-undang tujuannya harus bisa merespon. Persoalannya adalah apakah betul-betul bisa merespon. Persoalannya adalah apakah betul-betul bisa menjadi jawaban. Ya, tadi pernyataan dari saksi, sepemahaman saya kira-kira memberikan nilai 40 untuk jawaban itu. Karena jawaban itu tidak merespon kebutuhan, karena sebenarnya ada jawaban yang lebih pas secara sistem dan konsep yang bisa dilakukan. Nah, pertanyaan yang mulia dari Pak Arsul Sani begini, memang saya akui bahwa dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tidak ada yang namanya kemutlakan satu kementerian tersendiri. Kalau kita lihat ya, sebenarnya ada banyak sekali jenis sekolah, sepemahaman saya nih, yang tidak berada di bawah Kemenristek atau Kemendikti. Ya, banyak sekali. Misalnya Kementerian Keuangan itu berkaitan dengan STAN. Ada IPDN berkaitan dengan Kemendagri, tahu saya. Ada bahkan intelijen itu punya sekolah tinggi, intelijen negara gitu. Lalu kemudian ada banyak kementerian punya. Tetapi menariknya kalau kita perhatikan semuanya, bentuknya itu adalah bentuk formal yang memang dibahasakan di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Karena kalau kita lihat kembali ya, pasal 14 misalnya di Undang-Undang Sisdiknas itu mengatakan bahwa
kalau dilihat ya, dikatakan berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Sisdiknas dikatakan pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah mencakup bla 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 diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang dapat membentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas. Jadi misalnya begini ya, kalau dikatakan jangan jangan monopoli satu kementerian, saya kira silahkan kalau Kementerian Kesehatan mau membentuk sekolah, tapi bentuklah secara formal dalam konsep sekolah formal dalam bentuk ya itu tadi akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, bukan dalam bentuk rumah sakit. Karena kalau kita periksa rumah sakit itu dalam penalaran pemahaman saya, konsep utamanya adalah pelayanan, bukan konsep utama pendidikan. Dan itu bisa merancukan konsep pendidikan yang sebenarnya pendidikan ya format pelayanannya itu tidak setinggi institusi pelayanan. Ya, dan institusi pendidikan sebabnya dibedakan antara institusi pendidikan dengan institusi pelayanan. Walaupun ya institusi pendidikan juga memberikan pelayanan. Tapi dalam konsep institusi pendidikan ada hal yang lebih mendasar. Makanya kalau ditanyakan lagi yang mulia Sulsani, apakah silahkan dibentuk, tapi bentuklah secara formal. Kalau memang Kementerian Kesehatan mau, buatlah sekolah untuk itu. Buatlah sekolah tinggi, buatlah politeknik, lalu diresmikan saja sebagai sebuah sekolah yang memang khusus untuk itu. Walaupun tentu akan ada perdebatan dari mana dosennya dan lain sebagainya yang tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh saksi. Yang kedua, pertanyaan yang mulia Pak Daniel, kalau saya menolak istilah politik hukum itu bersifat formal. Karena kalau kita lihat spektrum politik hukum, itu jelas. Satu yang saya maknai, politik hukum itu adalah salah satu makna penyesuaiannya dengan makna undang-undang dasar. Ya, jadi kerja-kerja orang membentuk harus menyesuaikan undang-undang dasar, termasuk kerja-kerja untuk mengawalnya. Ya, kalau baca bukunya Mahfud misalnya, dia melihat politik hukum itu di pembentukan, makanya dia mengatakan harus ada cetak biru yang benar, bahkan sampai diimplementasi. Apa maksud implementasi kalau dalam konsepnya Pak Mahfud? Ya sebuah pasal itu harus bisa terlaksana dengan baik. Jadi bunyi, ya konsepnya, peraturannya, susunannya itu harus bisa menjaminkan dia bisa terimplementasi. Dan itu sebabnya saya mengatakan politik hukum itu sangat mungkin berkaitan dengan 1-2 pasal. Nah contohnya yang ini, pertanyaan mendasarnya adalah kalau dikasihin sebagai penyelenggara utama kepada rumah sakit, ya, sehingga istilahnya hospital based, apakah itu mungkin terimplementasi? Ya, mengingat bahwa kita bisa lihat di peraturan perundang-undangannya akan bertentangan, ya, potensi kuat bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Plus pada saat yang sama, implementasinya ternyata tidak sesederhana seperti tadi yang disampaikan oleh para saksi. Jadi yang dimaksud politik hukum, kalau seperti dalam yang saya sampaikan tadi, sebenarnya spektrumnya luas untuk melihat politik hukum itu. Mulai dari bagaimana proses terbentuknya, membangun cetak birunya, mengawalnya, sampai kemudian meyakinkan, memastikan bahwa implementasi pasal itu memang harus dapat terlaksana, harus dapat dilakukan. Selanjutnya, yang mulia Profesor Saldi Isra. Sepemahaman saya ya, kalau melihat dari sebuah kementerian, kalau secara umum ini yang mulia, saya tentu tidak bisa, saya harus membaca dulu kembali SOTK masing-masing kementerian. Tapi kalau saya bayangkan ya, kalau kita lihat
Satu, menteri itu adalah mengerjakan hal teknis yang ingin dilakukan oleh presiden. Itu sebabnya dia konteksnya adalah pembantu. Nah, kementerian, kalau kita baca dalam Undang-Undang Kementerian Negara, atau misalnya saya ingat dalam beberapa SOTK, ya, kementerian di tempat lain, itu biasanya begini. Satu, tugasnya adalah perumusan kebijakan secara nasional. Yang kedua, biasanya penyelenggaraan pelayanan. Ya. Yang ketiga, biasanya pembinaan dan pengawasan. Yang keempat, itu biasanya mengatur soal sumber daya. Yang kelima, itu biasanya melakukan pengawasan dan pembinaan. Yang keenam, itu biasanya berkaitan dengan penyelenggaraan, penelitian dan pengembangan. Makanya hampir di semua kementerian ada litbangnya. Dan yang terakhir, itu biasanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Jadi kalau saya baca, seingat saya membaca beberapa SOTK kementerian, itu rata-rata 7 itu yang menjadi corak utama dari kementerian. Nah, makanya menjadi menarik kalau tiba-tiba mulai dari konsep perumusan penetapan kebijakan, lalu kemudian pelayanan, dan 7 hal yang saya sampaikan tadi, tiba-tiba ada fungsi tersendiri untuk menetapkan rumah sakit yang berada di bawah Kementerian Kesehatan itu menjadi penyelenggara utama pendidikan. Tentu perdebatannya akan ada di situ, Yang Mulia. Apalagi karena saya bilang tadi, kalau dikaitkan dengan sistem pendidikan nasional, itu bisa menjadi rancu. Memang saya dalam sebuah tulisan di jurnal pernah menuliskan keluhan saya terhadap kebiasaan pembentuk undang-undang yang selalu menaruh begitu saja bahwa di semua undang-undang ya, selalu mengatakan bahwa urusan yang berkaitan dengan ini akan dipegang oleh menteri yang bersangkutan. Dan itu seakan-akan memberikan menteri itu kewenangan yang bersifat dalam tanda kutip atributif untuk semua urusan yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, itu yang saya tolak. Saya sudah pernah menuliskan itu dalam sebuah jurnal. Saya mengatakan bahwa seharusnya tidak. Seharusnya tidak demikian. Karena tetap saja presiden yang memegang, lalu presiden melakukan penugasan untuk hal-hal tertentu yang harus diurus oleh menteri. Dan kalau berkaitan dengan pendidikan, tentu saja ranahnya menjadi beda dengan urusan di undang-undang kesehatan, di urusan kesehatan. Tentu sekali lagi saya harus membaca SOTK Kementerian Kesehatan ya. Saya belum membaca itu SOTK-nya. Tapi rata-rata pemahaman saya kementerian begitu coraknya. Nah, artinya begini, setiap menteri menjalankan urusan tertentu, bayangan saya urusan tertentu itu adalah urusan-urusan yang berkaitan dengan teknis sesuai dengan yang tadi. Maka kalau pendidikan memang seharusnya jalurnya menjadi pendidikan, kalau kesehatan jalurnya menjadi kesehatan. Jangan kemudian dirancukan. Kalaupun harus dikatakan ada peran Kementerian Kesehatan ingin bergerak di wilayah itu, maka menurut saya koordinasinya harus jalan dengan Kementerian Pendidikan, plus pada saat yang sama dibentuk dalam bentuk formal sebagaimana yang dimaksudkan di Undang-Undang Sikdiknas. Ya silahkan saja kalau misalnya seperti Undang-Undang Kementerian Kesehatan mau membentuk sekolah tingginya sendiri, ya dia mau membentuk sekolah atau universitasnya sendiri, tentu saja dengan koordinasi secara langsung dengan model sistem pendidikan nasional. Saya kira itu Yang Mulia, mudah-mudahan semua pertanyaan tercover dari pernyataan saya atau jawaban saya yang baru saja saya sampaikan. Baik, Prof. Makasih, Prof. Silakan, Prof. Viana.
Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Perkenankan saya menjawab pertanyaan yang pertama dulu. Apakah pada saat pengalaman kami, pembukaan Prodi RSPPU yang kami dampingi ini, pertanyaan dari pemohon, apakah sesuai dengan standar? Maka kami menjawab bahwa sesuai pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Pendidikan, Prodi yang 3 ini waktu diajukan untuk kami dampingi belum memenuhi syarat minimum akreditasi, berarti belum memenuhi standar. Padahal sudah akan menerima mahasiswa. Nah, sedangkan pasal 61 ayat 2 di Undang-Undang Pendidikan dinyatakan bahwa rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama atau penyelenggara utama harusnya memiliki juga standar penyelenggara, yaitu sesuai undang-undang organisasi penyelenggara yang paling sedikit terdiri atas unsur penyusun kebijakan, pelaksana akademik, pengawas, penjaminan mutu, penunjang akademik dan sumber belajar, serta pelaksana administrasi atau tata usaha. Itu tertera dalam akreditasi suatu institusi pendidikan. Nah, ini yang kami lihat tadi seperti dinyatakan oleh salah satu, mohon maaf Bapak Hakim yang mulia, ini bisnis rumah sakit bukan itu. Jadi saya sangat memahami kesulitan para direktur rumah sakit untuk bisa menyelenggarakan suatu organisasi penyelenggara pendidikan yang bahkan kalau untuk suatu universitas membuka prodi baru, apalagi prodi spesialis, itu standarnya sangat ketat, sangat tinggi. Bahwa universitas dengan fakultas yang bersangkutan harus akreditasi yang terbaik atau unggul, baru boleh membuka program studi spesialis. Demikianlah yang sudah dilakukan oleh Kemendikti untuk menjaga kualitas pendidikan spesialis. Nah, ini bagaimana mungkin ini diserahkan pada suatu rumah sakit yang bahkan tidak pernah punya pengalaman untuk mengorganisir suatu pembukaan prodi. Tadi seperti saya katakan betul bahwa mungkin saja ada orang-orang pandai yang bisa menjadi dosen, tapi saat ini negara kita sudah sangat baik lewat Kemendikti menstandarkan bahwa seorang dosen itu harus mempunyai sertifikasi dosen, Serdos. Tidak sembarangan dosen bisa ngajar jeruk tuh di kita enggak. Apalagi sekedar berguru atau zaman purba dulu pendidikan spesialis itu magang. Sehingga bisa kejadiannya kayak Kung Fu Panda. Kalau mohon maaf, saya suka nonton film. Kalau kebetulan suhunya itu jahat, dia jadi jahat. Kalau suhunya itu baik, dia jadi baik. Dan itu nggak boleh terjadi di pendidikan yang sangat membahayakan nantinya kesehatan atau keselamatan pasien. Sehingga standarnya sangat tinggi. Suatu penyelenggara pendidikan akreditasinya dulu harus tertinggi, baru boleh membuka prodi spesialis. Sedangkan RSPPU diletakkanlah pembukaan prodi pada satu rumah sakit yang bahkan beberapa rumah sakit ini belum pernah mengorganisir penyelenggaraan pendidikan. Itu 2 dari 3 yang diserahkan pada kami, belum pernah mengorganisir, belum pernah punya sistem sesuai persyaratan dikti dan diminta untuk membuka prodi. Jelas ini sangat sulit dan sangat membahayakan. Nah, bagaimana dengan standar satuan biaya? Kalau saja saya tidak tahu apa yang salah dengan undang-undang ini sehingga dikotomi itu muncul, karena satu kementerian bisa menyatakan akan membuka 500 program studi, padahal kan kita sudah sepakat bahwa pembukaan program studi itu sebaiknya keluar dari satu pintu, yaitu dari Kementerian Pendidikan. Sedangkan dikatakan lagi bahwa ada prodi yang satu bebas biaya, yang satunya lagi berbayar, bahkan mahal. Saya sebetulnya kasihan dengan Kemendikti karena Kemendikti sudah punya aturan dan universitas itu bukan sembarangan mengatur biaya, karena wakil dekan 2 saya itu yang mengatur, bahwa untuk menentukan biaya pendidikan itu ada aturannya dari pemerintah, dari Kemendikti. Kalau dikatakan mahal sebetulnya yang di-scold itu adalah Kemendikti. Kenapa mereka menetapkan biaya pendidikan itu mahal, bukan universitas? Tidak tahu saya kalau universitas swasta, tapi kalau perguruan tinggi negeri ada di Undang-Undang Pendidikan bahwa pembiayaan itu dibuat dahulu namanya penetapan standar operasional atau penetapan biaya, dan kemudian inilah yang dihitung berapa yang harus ditanggung oleh mahasiswa. Kami tidak bisa sembarangan di fakultas untuk menarik biaya pada mahasiswa, itu harus sesuai dengan aturan. Bagaimana mungkin ada suatu prodi lain yang bisa menyatakan bebas biaya tanpa pernah menyatakan bagaimana menyusunnya, kan kita juga bingung. Nah, ini dikotominya sehingga seolah-olah bahasa saya kami dibully oleh masyarakat bahwa sebagai pelaksana universitas itu mengambil uang dari mahasiswa. Sedangkan kalau itu prodi yang dibuka oleh rumah sakit itu bisa bebas biaya. Saya rasa dikotomi ini yang membuat masalah para yang mulia. Kenapa itu jadi kalau
dikatakan tadi, apakah jadi ada kendala? Jadi ada kendala. Kami sekarang diminta oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, universitas-universitas untuk membuka program studi. Dan kemudian ada rumah-rumah sakit yang tidak mau bersama-sama bekerja untuk membuka program studi karena mau buka program studi saja sendiri deh. Karena ada opsi untuk membuka program studi berbasis rumah sakit. Padahal untuk itu dia harus minta bantuan juga pada universitas. Nah ini kan membingungkan. Nah ini yang menurut saya harusnya bisa diselesaikan, ini sama-sama pemerintah, kami yang di lapangan ini adalah pelaksana, tentunya kita mengikuti aturan-aturan yang ada. Apakah yang salah itu adalah kata-kata dalam undang-undangnya yang jelas-jelas menyebutkan sebetulnya kalau pemahaman saya yang awam, bahwa kementerian di Undang-Undang Kesehatan, mungkin Kementerian Kesehatan tentunya yang dimaksud, adalah berhak menetapkan rumah sakit pendidikan. Tapi bukan membuka prodi. Padahal banyak sekali kita lihat bahwa ada kementerian yang akan membuka 500 program studi. Ini kan harusnya keluarnya dari Kementerian Pendidikan. Nah kemudian kementerian ini pun kalau mau membuka prodi dia hanya memberikan rekomendasi bahwa rumah sakitnya bisa untuk dibuka program studi. Tapi sekali lagi bukan membuka program studi. Nah mungkin dikotomi ini yang muncul sehingga timbul keresahan di masyarakat, kok kalau kita ikut yang hospital base bisa gratis, kalau yang university base jadi mahal. Yang hospital base seperti ini, yang university base seperti ini. Dikotomi itu muncul di masyarakat karena ada hal-hal yang menurut saya tidak diikuti dengan tepat seperti apa adanya di dalam undang-undang. Yang satu sebetulnya cukup menetapkan rumah sakit, mengakreditasi rumah sakit, menetapkan akreditasi rumah sakit, sedangkan untuk pendidikan sudah ada kementeriannya yang menetapkan standar akreditasi pendidikan dengan persyaratannya. Demikian dari saya, kalau boleh menjawab seluruh pertanyaan tadi. Kalau ada pertanyaan tambahan, Hakim yang terhormat, apakah kami bisa mengevaluasi tadi, ada mohon izin kalau saya jawabannya tidak bisa, karena memang prodi ini baru 1 tahun dan kami dari universitas mendampingi tapi tidak diberikan wewenang untuk mengawasi. Demikian, terima kasih. Baik, memang saksi juga tidak boleh berpendapat, Ibu. Hanya menjelaskan fakta-fakta yang dialami. Silakan Prof. Yudi. Terima kasih Pak Ketua yang mulia dan para hakim yang saya hormati. Jadi saya mungkin ingin menyoroti tentang dualisme pendidikan tadi dari seluruh pertanyaan. Mungkin saya garis bawahi itu. Pertama tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ovi tentang harmonisasi peserta didik. Itu memang terjadi ketika ada dua pembeda. Tadi satu yang bayar dan UKT, yang satu lagi yang tidak bayar. Sebetulnya bayar juga, tapi dari LPDP. Problemnya adalah apakah LPDP haknya hospital base saja? Karena putra-putri daerah itu ada di di hospital base, ada di university base. Itu juga harus kita sikapi bersama. Yang satu diberikan untuk insentif selama pendidikan, yang satu tidak. Pembeda inilah yang akan terjadi dikotomi nanti selama proses, kira-kira gitu Pak Hakim yang mulia. Sehingga suatu saat nanti kalau sudah lulus jangan disalahkan para peserta didik university base tidak mau ke daerah karena selama sekolah biaya sendiri dan lain sebagainya. Jadi jangan disalahkan itu karena ada pembeda dari awal pendidikan, itu yang mohon dipikirkan dengan baik. Kemudian harmonisasi staf dari hospital base dan university base, staf pendidik Bu Eni yang saya hormati. Yang jelas bahwa kalau staf pendidik hospital base akan fokus pada anak didiknya yang hospital base supaya dia nanti kalau ujian lulus dan lain sebagainya. Yang university base pun seperti itu, walaupun di dalam kerjasama ada istilahnya kolaborasi itu, tapi jelas di dalam focusingnya tentu akan berbeda. Kemudian tentang kuota, jelas kalau rumah sakit pendidikan utama ditetapkan, tapi di situ sudah ada university base, kuota tidak akan nambah. Karena rasio dosen secara keseluruhan tetap akan kurang, Pak, susah. Contohlah ekstrim, kami di Cicendo untuk university base ada 10 peserta didik. Tiba-tiba mendapatkan hospital base 8 peserta didik. University base saja di dalam meningkatkan jumlah kuota, kita menghitung rasio sedemikian untuk menjaga kualitas.
tiba-tiba ditambah 8, nanti ditambah lagi 8. Artinya apa? Kami yang university based pasti tidak akan menambah kuota. Karena akan terlampaui rasionya, nanti kualitasnya akan buruk, kira-kira begitu. Sehingga sangat yang kami harapkan sebetulnya hospital base itu di rumah sakit yang memang tidak ada university base-nya sebetulnya, harusnya begitu. Yuk kita ke daerah, kita bantu nanti untuk itu semua. Kemudian perbedaan perlakuan jelas ya, dosen ke mahasiswa, dosen university dan atau hospital base, dan akhirnya bahwa dikotomi dua program studi dalam satu rumah sakit pendidikan utama pasti akan terjadi. Tidak hanya selama proses pendidikan, tapi sesudah lulus pun nanti tadi disampaikan oleh Prof. Saldi bahwa sudah lulus ini dokter spesialis lulusan hospital base atau university base, kan gitu, kira-kira begitu. Belum lagi nanti di organisasi profesi dan lain sebagainya akan muncul pembeda-pembeda itu. Contoh lah ekstrim sekarang kita sedang urus untuk bahwa hospital base harus mendapatkan ijazah. Ijazah itu dikeluarkan oleh university. University akan memberikan ijazah pada kualitas yang sama harusnya. University base maupun hospital base. Artinya apa? Di dalam proses pun harus sama hospital base. Jangan ijazahnya sama tapi beda di dalam proses menjaga kualitas dan sebagainya. Satu lagi yang ingin saya soroti, Pak Hakim yang mulia, bahwa tentang, mungkin saya nyolong sedikit pertanyaan dari Bu yang mulia Bu Hakim ini, tentang akselerasi prodi. Oleh karena itu kami sepakat, karena produksi atau jumlah dokter spesialis itu kurang, di sisi lain kita ingin menjaring putra-putri daerah yang mau bekerja di daerah yang terpencil, terluar, terdalam. Yuk kita bangun prodi spesialis itu ada di luar Jawa. Jangan membuat prodi yang ada di kota-kota besar. Ya maaf bicara, kalau membuat prodi di Bandung, walaupun putra-putri atau putra orang Ambon sekolah di Bandung sudah kerasan dengan peyem, nanti akan tidak mau pulang karena dapat peyempuan, kan gitu. Jadi artinya itu tidak rasional. Kalau kita dekatkan institusi pendidikan di tempat-tempat di daerah, insya Allah putra-putri daerah yang akan terjaring di dalam proses pendidikan itu. Itu saja, terima kasih Pak Hakim yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dokter spesialis kandungan itu lebih awet muda daripada dokter lain. Plesetannya juga bagus. Pekerjaan hari-harinya juga mendukung. Baik, terima kasih untuk Prof. Zainal keterangannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi mahkamah majelis dalam mempertimbangkan permohonan ini, termasuk keterangan saksi dari Prof. Diana dan Prof. Yudi. Dari Presiden akan mengajukan ahli? Yang mulia. Berapa orang, Pak Sekjen? Pak Sekjen kehilangan konsentrasi setelah mendengar keterangan ahli dan saksi ini. Saya tadinya mau jawab tapi ya. Kami sih sebenarnya pengennya 8 Pak ahli. Wow. Tapi kalau memang hanya 2, nanti 2 yang di 2 sini, dihadirkan, yang 6 nanti secara tertulis. Ya. Saksi tidak ada? Saksi ada 8 juga, Bro. Wow, baik. 2 ahli, 2 saksi dihadirkan. Dijadwalkan di hari Senin tanggal 8 Desember 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Siap. Agendanya mendengar ahli dari Presiden 2 dan 2 saksi, keterangan dan CV supaya sudah diterima Majelis Hakim 2 hari kerja sebelum persidangan, selambat-lambatnya. Kemudian dari Kementerian Dikti tetap mohon hadir. Dan tadi ada usulan dari Majelis Hakim, tapi belum diputuskan apakah perlu memanggil LPDP tadi. Karena disebut Pak Yudi, Prof. Yudi tadi. Jika nanti disepakati, dan dari asosiasi. Oh ya, dari rumah sakit penyelenggara, tapi ini baru wacana dari beberapa hakim, perlu didilkan di rapat permusyawaratan hakim. Baik, terima kasih untuk semuanya.
Dan sekali lagi untuk ahli dan para saksi, mudah-mudahan keterangannya dapat menjadi pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini. Apa Pak dari pemohon? Izin dari pemohon yang mulia. Berhubung kami baru mendapatkan surat tugas untuk memberikan surat tugas dari saksi fakta yang mulia. Karena ahli sudah ada Pak Jenal di sini. Oh, Pak saksi. Saksi fakta yang mulia. Petugas tolong diterima, serahkan ke belakang panitra pengajuan. Terus kemudian yang kedua yang mulia, apabila diperkenankan, kami berencana akan mengajukan ahli dalam bentuk keterangan tertulis. Silakan. Ya. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih buat semuanya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Kamis tanggal 20 November tahun 2025. Untuk perkara nomor 143 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 telah selesai. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Desember tahun 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Sidang berikutnya akan dilaksanakan untuk perkara nomor 205 dan 208 pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat siang.